Selamat pagi Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Maaf sebelumnya apabila saya menggunakan naskah karena tadi yang tidak menggunakan naskah itu lebih dari 6 menit. Saya bantuan ini biar memperpendek waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, sebuah isu krusial yang berimplikasi jangka panjang terhadap kekuatan sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Penjelasan konsep efisiensi anggaran dalam konteks kebijakan publik merujuk pada pengottoman alokasi dan penggunaan dana demi mencapai tujuan yang sama atau lebih baik dengan sumber daya manusia yang sedikit. Meskipun terdengar positif, implementasinya sektor pendidikan sering menemukan dinamika yang kompleks. Dampak positif pertama, kita tinjau potensi dampak positif dari efisiensi anggaran. Kebijakan ini dapat mendorong inovasi dan kreatif dalam mengelola pendidikan. Institusi pendidikan dipaksa untuk mencari metode yang lebih cerdas dan efektif dalam menggunakan sumber daya terbatas. Selain itu, efisiensi anggaran dapat mendapatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan dana publik, sehingga pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap pos pengeluaran. Risiko pendanaan anggaran dapat diminimalisir sehingga setiap rupiah benar-benar bermanfaat untuk tujuan pendidikan. Dampak negatif dan tantangan di balik tujuan mulai efisiensi, terdapat serangkaian tantangan dan dampak negatif yang kita hadapi dan mitigasi. Dampak-dampak ini berpotensi merugikan kualitas dan pemerataan pendidikan, terutama jika efisiensi tidak dilakukan strategis dan matang. 1. Penurunan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Efisiensi anggaran seringkali berujung pada pemangkasan dana untuk pembayaran rutin atau pembangunan fasilitas baru. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari kondisi gedung sekolah yang tidak layak, ketersediaan laboratorium, hingga ketidakadaan akses internet yang memadai. Keterbatasan pengembangan sumber daya manusia, yaitu guru dan tenaga pendidikan. Aspek krusial lainnya adalah dampak pada pengembangan kapasitas pendidik. Efisiensi anggaran dapat membatasi alokasi dana untuk program pelatihan, pengembangan profesional berkelanjutan, serta insentif bagi guru dan tenaga pendidikan. 3. Hambatan pada inovasi dan riset. Sektor pendidikan membutuhkan investasi berkelanjutan dalam inovasi dan riset untuk menghasilkan terobosan dalam pemantauan dan teknologi. Efisiensi anggaran tidak dapat menekan dana riset dan pengembangan, sehingga perguruan tinggi dan lembaga penelitian mengalami kesulitan untuk melakukan penelitian mutakhir atau pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. 4. Pelebaran kesenjangan pendidikan. Dampak paling mengkhawatirkan adalah potensi pelebaran kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah dan perkotaan dan pedesaan, atau antara institusi yang sudah mapan dengan yang masih berkembang. Daerah yang sudah memiliki ketersediaan sumber daya akan semakin terpuruk jika efisiensi anggaran diterapkan secara pukul rata tanpa pertimbangan konteks spesifik. Jadi dapat dari kesimpulan, sangat esensial bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dengan strategi yang cermat dan terukur. Prioritas investasi pada aspek yang paling fundamental seperti peningkatan kualitas guru dan infrastruktur dasar, tingkatan aktivitas dan dorongan partisipasi aktif dari masyarakat serta sektor swasta untuk mencari solusi pendanaan inovatif. Dan demikian efisiensi anggaran dapat menjadi alat untuk memperkuat bukan melemah fondasi pendidikan bangsa kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Maaf sebelumnya.